Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang proses spontan dan non spontan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tahu nggak sih teman-teman apa itu proses spontan dan proses non spontan? Untuk kelanjutannya, mari kita simak video berikut ini. Teman-teman, proses spontan adalah proses yang terjadi secara alami tanpa bantuan dari luar sistem. Nah, dengan kata lain, proses ini energi awalnya itu lebih tinggi daripada energi akhirnya. Nah, contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu kita kan pernah melihat air yang menuruni bukit atau menuruni tebing, itu airnya bergerak menuruni bukit dari atas ke bawah. Nah, tidak ada kan air yang bergerak dari bawah ke atas atau air itu menanjak ke atas. Contoh selanjutnya yaitu ada saat kita memanaskan batang logam yang ujungnya dipanaskan. Nah, maka panasnya itu akan menyebar rata ke seluruh bagian logam. Nah, tidak ada ditemukan di bagian logam tersebut yang memiliki satu sisi yang dingin atau tidak panas ya teman-teman. Nah, proses spontan itu kan terjadi secara alami dengan memiliki energi awalnya lebih besar daripada energi akhir. Proses seperti air menuruni bukit dan perpindahan panas dari logam yang dipanaskan itu tidak ada bagian dingin merupakan contoh dari proses spontan. Nah, apa sih contoh lainnya dari proses spontan ini? Nah, seperti yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, contoh lainnya yaitu pada saat bola menggelindingi menuruni bidang miring. Nah, itu merupakan proses spontan juga ya teman-teman, karena dia menuruni bidang miring itu tanpa bantuan dari luar sistem. Selanjutnya ada nih yang dinamakan dengan proses yang berlawanan dengan proses spontan ini. Ya, itu dinamakan dengan proses non spontan. Teman-teman tahu nggak sih apa itu proses non spontan? Nah, betul ya. Jadi, proses non spontan itu adalah kebalikan dari proses spontan. Nah, yang mana ini terjadi dengan menggunakan bantuan dari luar sistem. Apa sih contoh proses non spontan dalam kehidupan kita sehari-hari? Contohnya yang pertama yaitu mencairnya es. Nah, pada proses pencairan es adalah proses yang tidak spontan karena di dalam es itu molekulnya sangat padat. Alasan utamanya adalah ada ikatan H dan oleh karena itu es memiliki entropi yang rendah. Nah, saat es mencair, gaya antar molekulnya itu terputus dan juga tatanannya terputus sehingga akan terjadi perubahan entropi secara tiba-tiba ya teman-teman. Syarat utama reaksi tidak spontan ini adalah terjadi karena perubahan entropi yang tiba-tiba sehingga reaksi ini dikatakan dengan reaksi tidak spontan. Nah, ada lagi nih contoh dari proses reaksi spontan yang mana yaitu kombinasi oksida nitrat dan oksigen untuk membentuk nitrogen dioksida. Nah, reaksi ini dimulai dengan sendirinya dan berlangsung terus-menerus sampai kedua reaktan itu tersedia. Namun, ada reaksi tertentu yang memerlukan beberapa bantuan eksternal untuk memulai. Tetapi, begitu dimulai, mereka akan melanjutkannya sampai akhir. Nah, reaksi ini dikategorikan sebagai reaksi spontan. Contoh lainnya yaitu pembakaran emas dan karbon dalam oksigen untuk membentuk karbon monoksida. Nah, reaksi ini dimulai dengan pengapian. Itu berlangsung secara terus-menerus sampai pembakaran batu bara yang tersedia selesai. Selanjutnya, mari kita lihat contoh lain dari reaksi non spontan. Nah, contohnya yaitu dekomposisi elektrolit air untuk membentuk hidrogen dan oksigen. Reaksi ini berlangsung selama energi listrik disuplai secara eksternal ke dalam air. Nah, setelah pasokan energi listrik ini dihentikan, maka reaksi ini juga akan segera berhenti ya teman-teman, karena tidak ada lagi energi yang digunakan untuk membantu proses ini. Nah, makanya dinamakan dengan proses non spontan. Sekian pembahasan video kita pada kali ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.